Denny Siregar malah membuat tweet menarik untuk kemudian kita diskusikan sama-sama. Apalagi kalau kalian semua dulu 2014 dan 2019 pemilih Pak Jokowi. Seolah dia ingin mengatakan haram Prabowo menang, kalau Anies nggak apa-apa. Coba. Ini khusus untuk kalian yang bukan fanatik partai ya, karena saya termasuk orang yang bukan fanatik partai. Dulu saya memilih Jokowi karena orangnya. Satu kali lagi, dulu saya memilih Jokowi karena orangnya. Bukan karena partai di belakangnya. Adalah beberapa persen, 20% karena partai-partai pengusungnya. Tetapi 80% saya memilih Pak Jokowi itu karena orangnya. Bagi saya, tweet Denny Siregar ini agak aneh sekarang. Dia membolehkan, membiarkan Anies menang. Sementara di belakangnya ada siapa kita tahu. Dan kita tahu juga dulu Denny Siregar seperti apa kepada kelompok itu. Tetapi kepada Prabowo Subianto bencinya setengah mati. Padahal kelompok itu sekarang udah lepas dari tangan Prabowo. Ya, kalaupun masih ada sisa-sisanya, tidak akan signifikan menurut saya. Oke, kita baca nih Twitter Denny Siregar. Kalaupun misalnya Anies menang, kita masih bisa ledekin dia seperti waktu jadi gubernur DKI. Alasannya masih bisa meledek. Apakah benar? Presiden nanti Anies itu presiden. Masa mau ledek kayak gitu? Yang bener aja dong. Kalau jadi presiden. Tetapi nanti akan ada pesan. Poinnya apa sih? Pesannya apa yang ingin disampaikan oleh Denny Siregar ini? Apalagi kalau Ganjar yang menang. Kita bisa sukaria, bebas komen apa aja di media sosial. Tetapi kalau Prabowo menang, langsung pada bungkam. Kengerian Orde Baru kembali terbayang. Belum menang aja pendukungnya udah pada ngancam-ngancam. Saya paham bahwa Denny Siregar itu pendukung pol-polan Ganjar Pranowo. Saya paham itu. Tetapi kalau saya pribadi sebagai dulu yang memilih Jokowi karena 80% orangnya, 20% partai pengusungnya. Yang penting punya niatan baik untuk melanjutkan segala apa yang telah dibangun, dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Dan yang punya komitmen itu sekarang di 3 capres itu 2. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Itu faktanya. Dan yang mengusung perubahan hanya Anies. Mana mungkin kita bisa menerima statement Denny Siregar kalau kemudian dia menginginkan untuk program-program Jokowi dilanjutkan, pendukung Ganjar ini, tetapi membolehkan orang yang ingin mengubah itu semua menjadi presiden. Coba. Dia kan keberlanjutan sama. Ganjar Pranowo itu punya tema keberlanjutan. Bahwa kemudian menang kalah itu urusan yang lain. Yang penting konsep besarnya adalah keberlanjutan. Ya menang kalah itu urusan strategi aja. Tetapi visi misi besarnya tetap harus dicapai. Mestinya kan kayak gitu sebagai seorang politisi menurut saya. Yang kalau keberlanjutan adalah visi misinya.
Kalau Prabowo menang, syukur tetap keberlanjutan. Kalau Ganjar Pranowo menang pun tetap keberlanjutan. Artinya menurut saya pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar Pranowo bila mana nanti misal terjadi putaran kedua nih. Misal yang masuk ke putaran kedua adalah Ganjar dan Prabowo. Maka ini kan yang perubahan ini akan milih siapa yang cocok kepada siapa dan lain sebagainya. Tergantung nanti rayuan dari Pak Prabowo, tim Prabowo, dari Pak Ganjar dan tim Ganjar Pranowo. Tetapi kalau misal yang masuk ke putaran kedua adalah Ganjar dan Anies, misal Prabowo kalah di putaran pertama, maka menurut saya ini kan konsep besarnya keberlanjutan. Maka pendukung Prabowo yang kalah ini mesti merapat ke Ganjar. Karena visi misi besarnya itu. Kalau memang keberlanjutan sekali lagi. Tetapi kalau sebaliknya, misal yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, maka seyogianya, idealnya menurut saya kalau menginginkan keberlanjutan, saya ulang-ulang keberlanjutan ya, maka para pendukung Ganjar ini mesti memilih Prabowo. Kenapa? Karena itu keduanya punya visi misi keberlanjutan. Jadi poinnya keberlanjutannya, visi tujuannya itu. Siapapun yang menang, yang penting keberlanjutan. Dan yang keberlanjutan ini dari mulai partai politik hingga pendukungnya, oke lah mungkin partai politik karena dia punya kepentingan bla 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 bla. Kita para pendukungnya yang bukan bagian daripada partai politik dan lain sebagainya, maka menurut saya konklusinya siapapun yang masuk ke putaran kedua, kalau keberlanjutan kedua-duanya yang masuk, maka kita tetap konsisten di jalur masing-masing. Misal saya dukung Ganjar, kalian dukung Prabowo, silahkan teruskan. Tinggal bagaimana bisa merayu pendukung perubahan ini supaya masuk gerbong kita. Tetapi kalau kemudian yang masuk putaran kedua adalah Prabowo misal dan Anies, atau Ganjar dan Anies, maka pendukung keberlanjutan ini harus kompak. Kalau Prabowo kalah, maka pendukung Prabowo harus ke Ganjar. Paduli setan elit-elit partainya dan keputusan partainya. Yang penting kita masyarakat di bawahnya nih, yang tidak punya kepentingan bagian daripada kader partai. Karena berapa persen sih kader-kader partai itu? Kan tetap mobilisasinya kan kita, kekuatan besarnya ada di kita, di masyarakat nih, dari relawan yang bukan bagian daripada kader partai. Maka edukasi ini mesti kemudian kita terangkan. Harus kompak kita. Keberlanjutan, poinnya keberlanjutan. Ganjar masuk putaran kedua, Prabowo gagal di putaran pertama, pendukung Prabowo masuk ke Ganjar. Bahwa nanti misal Gerindra pada akhirnya gabung dengan PKS, dengan Caimin, dengan Nasdem, dengan Perubahan, silakan, nggak apa-apa. Tetapi kita para pendukungnya yang di bawah, bukan elit politiknya, masuk Ganjar. Begitupun sama misal Prabowo masuk ke putaran kedua dengan Anies, Ganjar kalah di putaran pertama, maka para pendukungnya ini yang bukan bagian daripada kader partai, menurut saya itu milih Prabowo. Paduli setan pada akhirnya karena ada kekecewaan, misal PDI gabung dengan Perubahan, misal PDI gabung dengan Nasdem, dengan PKS, biarkan itu kepentingan urusan partai politik, tapi kita yang di bawahnya, masyarakatnya, yang kita sepakat akan keberlanjutan, harus mendukung keberlanjutan dong. Mestinya kayak gitu. Nah ini aneh Deddy Siregar, kok bisa-bisanya dia nge-tweet seolah nggak apa-apa.
perubahan yang jadi, konsep perubahan yang jadi. Yang penting jangan Prabowo Subianto padahal punya visi misi yang sama dengan Ganjar, keberlanjutan. Ini agak aneh menurut saya. Coba menurut kalian, itu pikiran saya. Menurut kalian seperti apa? Jadi poinnya itu, tujuan besarnya keberlanjutan. Karena jujur saja, saya suka kepada Jokowi dan program-programnya itu loh. Dan saya sepakat di sini juga banyak yang jatuh cinta kepada Jokowi dan program-programnya. Maka itu yang kemudian menjadi tujuan utama kita, bukan yang lainnya. Oke? Atau sudah mulai pesimis banget ini Denny, jagoannya berpotensi kalah. Ini kan tweet seseorang itu menggambarkan psikologinya. Janganlah Anda meng-tweet itu mengabarkan kepada semua orang tanda kelemahan pada ini. Tanda kelemahan. Dan itu semakin akan dijadikan senjata oleh lawan politiknya. Oh, mereka udah nggak pede. Mereka udah nggak pede. Mereka udah merasa kalah. Ini bahaya. Begitu ya. Itu pikiran saya. Sekali lagi saya pengen tahu pikiran kalian apakah sama dengan pikiran saya atau sama dengan pikiran Pak Denny Siregar. Silahkan komen di bawah ya. Santai aja. Kalau kalian bukan kader partai politik, mestinya santai aja. Yang penting tujuan kita keberlanjutan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.